Halo guys. Halo guys, selamat datang di Vice Media ID dan selamat datang di Project 206. Jadi langsung aja kita turun ke bawah dan lihat mobilnya langsung. Itu dia guys mobilnya. Jadi ini adalah mobil gue yang udah gue terbengkalain bertahun-tahun di sini. Nggak bertahun-tahun sih, anjing lebay. Cuman beberapa bulan doang. Really miss you. Langsung aja. Kuncinya. Dan semoga masih bisa nyala. Ya sih masih bisa. Yoi, masih nyala dong dia. Oke, jadi kita bawa ke tempat rada sepi dulu, mungkin di sebelah sana. Baru kita mulai lagi vlognya. I really miss this car, by the way. Gua kangen banget sama nih mobil anjing. Nih gue udah ada penggantinya, ntar gue ganti deh. Nih jelek banget sih, ampun. Spion gue lupa turun. Spion, wiper gue lupa turunin. Kita buka dulu spionnya. Oke, go kita bawa jalan. Pindahin ke situ doang sih. Gila ampet gue sama nih mobil. Oke, di situ kayak ada nyokap gua kayaknya. Dia lagi sepertinya nyokap saya mengkode untuk punya ya. Oke, satu persatu kita turunin dulu ya ini ya. Nih wiper mengganggu. Oke, jadi ini adalah mobil gua, Peugeot 206 tipe XS kalau nggak salah setahu gua. Ini tahun 2004. Loh, ini pernah sekali di review sih sama si Edet. Ini mobil tuh udah lama diem, udah hampir 3 bulan terakhir gue panasin tuh cuman ya mungkin 3 minggu atau 2 minggu lalu gitu gue panasin mobilnya. Sebenarnya tuh di mobil kalau dari jarak jauh sih nggak terlalu kelihatan rusak ya, tapi kalau lu deketin nih kayak di sini tuh ada bodi yang harus dibenerin. Ini juga catnya udah mulai botak, terus kalau kaca yang inner lah ya. Terus ada ini nih, dia emang harus dibenerin. Terus juga ada baik yang penyok di situ. Bannya harus kita ganti. Kenapa? Karena waktu itu ban yang itu pecah. Terus sampai sekarang gue belum ganti bannya. Gue belum sempat ganti, ya udah sementara pakai ban kaleng cadangan ini. Oke, project mobil ini akan dimulai dari mana? Pertama-tama dimulai dari di balik kap mesin ini dulu. Ini paling penting sih. Oke, gue salah pintu. Gue baru ingat ternyata yaitu ada di sebelah sini. Bukannya sebelah sini ya. Oke, ini bagian mesinnya. Ini yang gue bilang bermasalah mesinnya. Jadi tuh nih sekarang pasti radiatornya kosong. Jadi tuh air radiator tuh rembes gitu loh. Entah tahu kemana, entah diminum siapa airnya. Tapi ini radiator rembes. Jadi bermasalah di seal packingnya kalau nggak salah. Ini tuh rembes, harus dibenerin. Terus banyak yang bocor-bocor coy. Oli-oli tuh kemana-mana gitu bocornya juga. Kayak oli power steering deh, bocor. Jadi sebelumnya tuh gue udah sempet ganti. Kayak ada thermostat. Ini kalau nggak salah sebelah sini tuh thermostat. Itu gue udah ganti. Dan tutup ini gue udah ganti. Dan radiator ini baru. Ini full baru. Jadi rencananya gue akan membawa benerin mesin ini dulu. Yang paling penting bawa ke Om Mustafa DK Motor. Semoga bisa ngebenerin, karena yang terakhir kali ngebenerin itu Om Mustafa, jadi mungkin dia yang tahu gitu loh masalahnya di mana. Ya, dan ini harus dibersihin dari semua debu-debu. Nanti mungkin gua akan di main cave, gua akan bersihin sendiri. Tungguin aja vlognya gitu.
Oke, ini adalah bagian yang pasti kalian paling suka, yaitu adalah bagian kaki-kaki. Jadi nanti velgnya ini akan gue ganti. Gue masih bingung antara TC05N, NK tulang, atau yang lainnya gitu loh. Jadi kalau kalian punya inspirasi velg apa nih yang lucu buat mobil ini, kalian boleh komen di bawah aja apa yang lucu buat velg mobil ini. Gue pengennya sih ring 19 ya, bannya kalau nggak 20550 apa 55 ya, 20555 atau 19555. Dan yang rada tricky adalah PCD-nya. PCD-nya itu adalah 4x108. Jadi nanti akan gue bubut, PCD-nya akan berubah jadi 4x100, 4 kali cepek, yang dimana itu biasanya dipakai buat mobil Agya, Ayla, yang gitu-gitu lah ya, Brio. Dan untuk suspensi juga, suspensi nanti akan kita potkit kali ya, potong dikit. Kenapa gue nggak pakai coilover bang? Kenapa nggak pakai yang lebih mahal? Karena ini nggak ada budget. Dan untuk bagian bodinya nih, ini body itu bagian paling penting, eksteriornya. Nah ini body ini nanti akan gue full benerin, kayak penyok-penyoknya nih, kayak bagian sini tuh aneh banget ya kan. Ini sih nggak terlalu penting, dan yang penting penyok-penyoknya akan gue dempul semua dulu, akan gue rapiin, gue mulusin, dan habis itu akan gue wrapping sepertinya. Menurut kalian wrappingnya warna apa sih? Gue kepikiran untuk warna-warna kayak Nardo, yang gitu-gitu lah, yang lucu-lucu ya. Mau mobil Eropa biasa pakai apa sih? Kayak Nardo, yang gitu-gitu lah ya kan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah aja warnanya apa. Nah kalian punya kenalan gak sih kayak ini kaca gue tuh begaret-garet gitu kayaknya? Karena ya ini mobil kan Eropa biasa, sana tuh beda sama mobil yang Jepangan. Jadi mungkin pemilik sebelumnya itu sering tuh kayak nyalain wiper tapi nggak ada airnya gitu loh. Jadi kaca ini tuh pada baret cuy. Jadi gue rada nggak enak aja kalau nyetir malam-malam, apalagi kena lampu tuh kacanya nggak enak banget. Nah ini tuh ada bagian sedikit nggak enak di mobil gue, yaitu adalah pintu belakang sebelah kanannya. Karena kenapa? Kalian dengerin, kayak patah anjing. Ya semoga nanti kalau gue sekalian nge-body repair, kalian bisa ngamberin tuh bagian pintu yang bunyi-bunyi itu tuh. Tuh kayak kesannya mobil tua banget, mobil tua sih, ini tahun 2004, tapi yang nggak setua itu si anjing. Masih tua nih 36. Nah di situ ada sepatu cewek gua. Jadi ya ini mobil tuh daily dulu dipakai setiap hari, baik barang-barang nggak penting. Nah kalian jangan kaget, ini adalah bagian bagasinya. Parah. Bagasinya itu ada ban cadangannya. Kenapa? Karena ban cadangannya itu di kolong tempatnya cuy. Jadi gua harus susah masukin, waktu itu gua pengen masukin susah banget. Akhirnya gua taruh di bagian bagasi aja nih ban aslinya. Dan nih ada masalah sama hidroliknya. Jadi hidrolik itu udah nggak bisa nahan. Akhirnya bagasinya jatuh terus. Dan sepertinya akan gue benerin sih. Dan sekarang bagian interiornya. Menurut kalian interior harus diapain? Kalau di imajinasi gue ya, gue sih pengen ganti ini bahan tuh kayak sweat gitu loh, kayak asik banget kan. Apalagi setirnya nanti kayak gue bakal ganti setir racing. Gue lagi nyari Bosch kitnya sih, karena Bosch kitnya tuh rada beda dari mobil Jepang ataupun mobil Eropa lainnya gitu. Kayak BMW kan beda tuh, kayak Jepangan nggak sama. Nah ini juga sama nih, rada susah nyari, rada tricky. Gue lagi cari di eBay, lagi cari di manapun, rada susah nih nyarinya. Oke, jadi gue tuh udah beli frame head unit. Jadi kemarin tuh ada dramanya sedikit sih. Gue udah beli frame head unit, itu pas datang barangnya tuh pecah di bagian sini nih, bagian AC. Akhirnya gue komplain ke ke penjualnya, dan dia mau ganti, jadi lagi diproses. Jadi ini bakal lama deh ini head unit ganti, karena ya ini head unit gagu gitu loh, cuman bisa dengerin radio doang. Dan nah ini nih bagian yang akan gue ganti seperti ini. Transmisinya itu bukan oblak ya dibilang, jadi transmisinya itu ada link joinnya itu udah rada nggak bener, jadi ini harus diganti nih, dirapiin. Dan ini jelek banget, dan ini bisa lepas gitu loh. Gue sih udah ganti iniannya, nanti akan gue ganti ya kayaknya ya. Nanti ya gue nggak masukin video lah, ini nggak terlalu penting lah digantinya. Nah habis itu apa lagi ya, gue bingung ini mobil apa lagi yang harus diganti. Sepertinya itu saja. Mungkin ini kan aslinya nanti gue dapetnya warna hitam nih. Nah ini gue gak ngerti, ini akan gue cat warna hitam atau gue lapisin atau gimana, gak ngerti deh. Udah sih. Nah ini yang tadi gue bilang, ini sennya. Ini sennya ada masalah. Jadi kalau gue nyalain lampu gede nyala tuh, nyala, tapi dia gak bisa ngesen, dan langsung tuh gak nyala. Giliran gue turunin ke lampu yang kecil, gue nyalain fog lamp gitu, nah dia ngesen masih mau, dan klakson juga masih hidup gitu.
Ada sih manual, 5-speed transmission seperti biasa. Dan ini tuh di luar negeri ada yang short shifternya, jadi kayaknya akan gue ganti yang short shifter sih biar keren aja gitu lihat orang. Oke, nah ini juga bagian yang harus gue benerin sih guys di mobil ini. Jadi, nih kalian bisa lihat ini tuh copot, pas itu nempel di sini. Nah ini sering banget copot. Ntar gue bakal benerin kayaknya sih. Dasar mobil tua. Oke guys, jadi gue udah pindahin tempatnya. Di sebelah sana tuh panas, jadi gue pindahin ke bawah pohon sini biar ada adem sedikit. Jadi, terima kasih guys sudah nonton video gue, dan jangan lupa subscribe channel gue kalau kalian suka dengan video ini dan mau tahu kelanjutan dari mobil ini. Ini mobil kecil satu ini nanti jadinya gimana, kalian bisa subscribe gua aja. Dan kalau mau tahu update-nya lebih cepat, kalian bisa follow Instagram gua di bawah sini, ada 2 biji. Oke, gitu aja sih guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian deh, ke keluarga kalian boleh. Oke guys, see you in the next vlog. Bye.